Andaikan Ahok pengawas KPK, Taliban telanjang, koruptor ketar-ketir. Ya, kita melihatnya ini kan Pak Firly sudah menjadi tersangka. Secara etik beliau harus mundur. Kedua, kita lihat banyak orang-orang yang secara integritas mampu memimpin KPK. Kemudian sosok yang kita lihat tokoh yang punya integritas dan punya kapasitas. Ya semoga aja nanti Pak Presiden bisa mempertimbangkan. Nggak korbanin nyawa, apa darah aja enggak kok. Cuma nggak korupsi masa nggak sanggup. Nah, kalau ada yang setuju dan tidak setuju itu biasa aja, orang jadi ketua RT aja ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya biarin aja, nanti kan selesai sendiri. Ahok, nama yang cahayanya tidak pernah redup, menjadi sebuah nama yang sudah tidak pernah lekang oleh waktu, terus mengisi relung-relung politik yang begitu suram di Indonesia. Lembah-lembah kekelaman dunia politik dan dunia korupsi di Indonesia mulai gelisah karena terang cahaya dari sosok Basuki Cahayapurnama. Ideologi yang ia jalankan dan semangat anti korupsi yang sempat ia tunjukkan secara hingar-bingar di Jakarta memberikan sebuah model. Politikus PDIP ini mulai difokuskan untuk mencari Dewan Pengawas KPK. Bukan hanya membuat gelisah KPK dalam pembongkaran praktik korupsi internal, dia akan menjadi terang untuk menumpas para penganut ajaran radikalis. Radikalis tidak pernah memiliki saudara. Radikalis tidak pernah memiliki teman senasib sepenanggungan. Bahkan lebih dalam lagi, kaum radikal yang bercokol dan memengaruhi KPK tidak pernah memikirkan tentang dirinya sendiri. Selama ini kita terlalu terkagum-kagum dengan KPK, dan ternyata KPK menjadi seperti ini tidak lepas dari kekaguman kita. Mereka memanfaatkan situasi seperti ini dan menikmatinya. Dan pada saat sebuah organisasi diangkat tinggi-tinggi, jika mereka tidak ada ideologi, mereka akan makan dalam. Maka keberadaan Ahok untuk menjalankan tugasnya sebagai ikon anti korupsi adalah sebuah keniscayaan. KPK harus diawasi oleh orang-orang seperti Ahok ini. Curigakah kita jika sampai saat ini KPK tidak pernah mendapatkan status WTP dari BPK atau baru tahu juga? Dengan keberadaan Ahok, setidaknya ada 3 hal yang bisa dikerjakan, seperti yang sudah saya urai sedikit di atas. Pertama, Ahok akan membongkar dan memastikan praktik korupsi di lembaga anti korupsi itu tidak terjadi. Memangnya KPK bersih-bersih banget? Yang masih berpikir seperti itu, tunggulah kamu bersama Rocky Gerung. Kedua, Ahok akan membuat para pegawai yang sempat dipengaruhi oleh pengajaran radikal panas dingin seperti cacing kepanasan. Ajaran ini sudah sangat mengkhawatirkan. Studi di perguruan tinggi pun juga mengatakan ada 1/5 orang yang sudah terpengaruh oleh radikalisme. Radikalisme sudah menyusup ke berbagai organisasi. Maka dengan demikian, apakah betul bahwa KPK ini bersih dari radikalisme? Ya tidak, saya yakin. Pasti ada benih-benih radikalisme yang sekarang mungkin belum tampak. Akan tetapi, ketika Ahok mengawasi, mereka pasti nampak. Mereka pasti akan muncul. Karena selain ikon anti korupsi, Ahok adalah ikon orang yang begitu berdedikasi terhadap Pancasila. Saya tidak sedang membicarakan agama Ahok Kristen atau yang radikal itu agama lain. Tidak ada urusan agama di sini. Agama hanya ditunggangi menjadi alat politik. Jadi saya tidak mau terjebak di dalam agama. Ketiga, Ahok dari luar organisasi KPK tanpa harus menjadi ketua KPK, bisa menjadi pengawas dari sistem-sistem dan pelaporan yang tidak kunjung diangkat dengan alasan yang tidak jelas. Salah satunya adalah kasus Anies yang dilaporkan ke KPK oleh warga. Apakah ini mencurigakan? Jelas, ini mencurigakan. Sangat janggal jika kasus ini tidak diusut-usut oleh KPK. Saya curiga, si Baswedan ini dibela oleh si Baswedan yang ada di tubuh KPK. Apa perlu mata lain untuk mengusut tuntas ini? Dalam hal ini harus kita akui bahwa pendukung Jokowi terbelah lagi. Akan tetapi percayalah bahwa kepentingan para koruptor ini besar, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Para koruptor itu justru selama ini nyaman dengan UU KPK yang sudah usang dan basi itu. Semakin lama UU itu berlaku, semakin mudah para koruptor untuk mencari celah. Mereka belajar terus-menerus. Kalau koruptor saja bisa berevolusi, maka UU KPK harus diubah untuk mencegat mereka. Sadarkah kita bahwa KPK saat ini justru banyak bolong? Sehingga UU KPK harus diperkuat
Disinilah naifnya rakyat Indonesia, merasa revisi UU KPK adalah upaya pelemahan KPK. Justru KPK harus diawasi agar kerjanya benar. Dan siapa yang cocok untuk mengawasi KPK? Ahok adalah salah satunya. Jadi penolakan revisi UU KPK justru dikerjakan oleh koruptor. Tapi dalihnya si ngehe benar. Mereka ini bermain mental, psikologi war. Peperangan psikis ini adalah peperangan yang dilakukan ular beludak. Biadab betul bukan?